Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Redmi Note 9 ya. Bisa kita lihat seperti inilah tampilan belakang dari HP Redmi Note 9 ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya kalau buat buka kamera itu HP-nya langsung restart atau mati hidup ya teman-teman ya. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk casingnya ya. Jadi kendalanya seperti itu, hampir mirip yang kita upload kemarin ya, Infinix ya. Sama ya teman-teman ya, kendalanya sama. Jika buat kamera itu dia langsung restart atau mati hidup ya teman-teman ya. Untuk buat buka TikTok ataupun video di Facebook ataupun YouTube juga sama restart. Bisa kita lihat di sini untuk nama perangkat Redmi Note 9 ya teman-teman ya. Oke, memang sangat sering terjadi teman-teman ya pada HP Android ya, untuk kamera, untuk buka YouTube atau nonton video di Facebook, TikTok itu sama. Biasanya sama, kendalanya itu biasanya itu sebenarnya di baterai teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya, pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Dan tentunya seperti biasa sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini baterainya masih banyak ya teman-teman ya. Sekarang kita tes, kita buka kamera, apakah seperti kata orangnya ya, langsung mati katanya kalau untuk buka kamera ataupun video ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini, kita coba dulu untuk membuka kameranya. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini belum kita jepretkan saja HP sudah restart ya teman-teman ya. Jika kita biarkan HP akan restart mentok logo seperti ini terus menerus ya teman-teman ya, mati hidup. Namun kalau sambil dicas, walaupun buat kamera ataupun nonton video di YouTube, Facebook, TikTok, dia aman ya teman-teman ya. Walaupun buat nyetel atau buat buka kamera, kalau sambil dicas itu dia hidup ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cas dulu apakah nanti bisa hidup ya. Kita percepat proses loadingnya biar tidak kelamaan sambil kita cas. Oke, HP sudah hidup. Sekarang kita close, kita coba kita cabut casnya dan kita hidupkan datanya teman-teman. Apakah nanti tetap mati ya teman-teman ya. Kalau memang sudah parah baterainya teman-teman, biasanya kalau sudah parah itu tanpa kita cas dia tetap saja mati teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat, hanya kita hidupkan datanya aja sudah mati teman-teman ya. Namun kalau kita sudah hidup misalnya tanpa dihidupkan datanya itu biasanya masih awet ya, masih mau hidup. Kalau yang parah itu hanya bisa hidup kalau sambil dicas ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Ini langsung saja kita bongkar HP-nya teman-teman ya. Atau bisa kita tes kamera sambil dicas ya teman-teman, apakah tetap mati. Kita coba ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ini sambil kita cas ya posisinya ya. Oke, kita buat kamera. Nah ini bisa kita lihat di sini kalau sambil dicas aman ya teman-teman ya. Nonton video TikTok, YouTube, Facebook juga aman kalau sambil dicas ya teman-teman ya. Namun kalau casnya dicabut ya dia langsung mati. Oke, kalau yang parah itu tanpa dimainkan, kalau nggak dicas langsung mati teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini aman ya kalau buat kamera teman-teman ya. Intinya seperti itu. Sebenarnya kendala HP seperti ini adalah karena baterainya teman-teman, baterainya ya, yang rusak teman-teman. Sebenarnya bukan rusak ya, bisa dibenerin ya teman-teman ya. Hanya kita jumper saja pada fuse-nya ya. Oke, ini bisa ya untuk kamera teman-teman ya. Coba saja kita jumper saja pada baterainya, jadi langsung saja kita bongkar ya teman-teman ya. Oke, jika baterai kalian memang sudah ngedropan ya langsung saja diganti baterai tanpa menjumper ya teman-teman ya. Namun jika dirasa baterai HP kalian itu masih awet ya sebaiknya mending di jumper saja ya teman-teman ya. Di jumper sebaiknya, rekomendasinya itu kalau ada gantinya diganti saja fuse-nya ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Di sini nggak mati kalau sambil dicas teman-teman ya. Langsung kita bongkar untuk backdoornya ya. Kita matikan dulu HP-nya. Kita percepat saja untuk proses pembongkarannya ya, biar tidak kelamaan. Untuk cara membongkar backdoornya ini sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan. Kita lepaskan dulu SIM tray-nya. Selanjutnya kita buka backdoornya hanya menggunakan kuku saja teman-teman ya. Namun harus tetap hati-hati karena di belakangnya ada fleksibel dari fingerprint ataupun sidik jari ya. Oke, kita buka melalui celah dari SIM tray atau tempat kartu ya teman-teman ya. Nah seperti ini, hanya seperti ini saja. Selanjutnya tinggal kita geser-geser. Oke, kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan ya. Kita buka-buka juga bautnya nanti ya. Untuk di seputaran back cover ini hati-hati ya, di seputaran sidik jari atau kamera karena ada fleksibelnya di situ ya. Oke, kita percepat. Oke, sudah terlepas semua ya. Selanjutnya kita bisa fokus pada baterainya teman-teman. Kita lepaskan saja baterainya kalau memang mudah dilepas ya. Ini kita lepaskan juga untuk konektor dari baterai ya.
terus konektor LCD dan konektor fleksibel yang menuju ke PCB ya. Nah ini kita lepaskan semua, selanjutnya kita bisa fokus pada baterainya ya. Saran saya jika baterai kalian memang sudah dropan, yang mending diganti saja baterainya, nanti bisa sembuh ya teman-teman ya. Atau jika HP kalian itu memang baterainya masih awet, ya di jumper saja ya teman-teman ya, kalau nggak ada gantinya ya. Saran saya kalau ada gantinya mending diganti fuse-nya. Ini kita lepaskan ya, untuk lemnya ini, lem baterainya kita cabut saja. Oke, kita tarik ini lem dari baterainya teman-teman ya. Kalau dilepas baterainya itu lebih enak ya, ngerjainnya nggak sempit ya. Oke, ini kita lepaskan dulu. Oke, sebenarnya ini sepertinya ya bukan lem dari ini ya, dari pabrik ya. Ini sudah gantian ya teman-teman ya. Untuk lemnya harusnya di bawah biasanya ya. Kebetulan ini posisinya di atas, jadi ini sudah dipastikan ini gantian ya untuk lemnya ya. Intinya sudah pernah dibongkar lah. Oke, bisa kita lihat hanya seperti ini saja. Selanjutnya kita bisa fokus pada baterainya. Kita buka untuk penutup solasinya ya, dan kita bisa fokus pada fuse nya. Bisa kita lihat ini adalah penampakan fuse dari baterai HP Redmi Note 9 ya teman-teman ya. Nah ini kita fokuskan dulu. Oke, bisa kita lihat ini adalah fuse nya ya. Saran saya kalau ada gantinya ya diganti saja, atau nanti kalian bisa cek link untuk fuse universalnya, kita taruh di deskripsi ya teman-teman ya, jika kalian mau membeli fuse nya seperti ini ya. Oke, ini kita jumper saja ya, karena kita nggak ada gantinya, jadi kita jumper saja. Bagaimana jika langsung disolderkan ya? Sebenarnya baiknya sih di jumper menggunakan kawat jumper ya teman-teman ya. Oke, ini langsung saja kita jumper menggunakan kawat jumper. Kalau bagusnya sih kalau kalian ada gantinya ya diambilkan dari bangkaian ataupun diganti baru ya teman-teman ya, untuk fuse dari baterainya ini ya. Oke, langsung saja kita jumper. Jika kalian bertanya, Bang, apa dampak dari penjemperan ini atau jika dilangsungkan menggunakan timah ya? Sebenarnya kalau kita sambungkan atau kita jumper menggunakan kawat jumper ini sebenarnya nggak masalah ya teman-teman ya, nggak ada dampak sama sekali pada baterainya ya. Kalau memang baterainya masih bagus ya tetap saja awet ya teman-teman ya. Oke, ini kita jumper ya, karena memang sangat sering terjadi ya pada HP Android. Oke, kita jumper menggunakan kawat jumper 1 atau 2 lilitan saja teman-teman ya, jangan terlalu banyak ya. Di sini kita kasih 2 lilitan saja ya, karena fungsi dari fuse atau kawat jumper ini jika ada kendala pada mesin, misalnya arus berlebih ya, dia itu bisa putus teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak, kita kasih 1 lilitan ataupun 2 lilitan saja teman-teman. Oke, kita kerik dulu ujungnya dan tinggal kita solderkan saja. Kita sambungkan dari tepi ke tepi ya teman-teman ya. Jadi fungsi fuse ini untuk pengaman ya teman-teman ya, jika ada arus berlebih pada charger kita, atau mungkin pas kita ngecas dalam mobil ataupun di genset ya teman-teman ya. Namun sepertinya jarang ya untuk konsleting untuk saat ini, karena kita udah sangat sering sekali ya mengganti atau menjumper fuse ini ya teman-teman ya. Oke, pokoknya jika kalian benar untuk jumpernya, cara jumpernya insya Allah aman ya teman-teman. Oke, tinggal kita solderkan saja seperti ini dari ujung ke ujung ya. Kita satukan, intinya seperti itu, kita sambungkan saja dari tepi atau ujung ke ujung satunya teman-teman ya. Oke, tinggal kita solderkan saja. Oke, pokoknya jangan sampai saling ini ya, ngesot di pinggirnya ya. Kita jumperkan saja seperti ini, kita kerik dulu. Ya, siapa tahu HP kalian terjadi seperti ini dan penasaran untuk cara mengatasinya, belum sempat misalnya mau membeli baterai mahal ya. Kalian bisa ikuti tutorial ini teman-teman. Kalian bisa share video ini ke teman kalian. Siapa tahu HP teman kalian lagi terjadi seperti ini. Jadi untuk nyetel YouTube, TikTok atau buat kamera dia mati, ya inilah cara mengatasinya ya. Atau jika kalian memang baterainya sudah dropan ya tinggal diganti saja yang baru ya teman-teman ya. Oke, penjamperan sudah selesai, tinggal kita potong ya teman-teman ya. Kita potong dulu. Pastikan yang rapi ya, jangan sampai nempel ke mana-mana ya untuk kawat jumpernya. Pastikan yang rapi ya teman-teman ya. Jika kurang rapi bisa kita rapikan lagi teman-teman. Oke, pokoknya intinya jangan sampai berepotan ya, harus rapi untuk cara penjemperannya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat untuk hasil penjemperan kita ya, hanya seperti ini saja. Untuk cara penjemperannya bisa kita lihat ya, hanya seperti ini. Ini kita kasih 2 lilitan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pasang-pasang semua, kita rapikan. Nah ini untuk jemperannya ya, kita kasih solasi ya, pokoknya intinya rapikan serapi mungkin. Selanjutnya kita pasang-pasang semua, kita tes apakah nanti masih mati saat untuk membuka kamera ataupun putar YouTube, TikTok ya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja untuk proses pemasangannya ya, biar tidak kelamaan. Oke, HP sudah hidup. Selanjutnya bisa kita cek, kita tes ya teman-teman, apakah masih mati atau
sudah tidak mati lagi saat kita buka kamera ataupun untuk buka YouTube ya. Di sini bisa kita lihat sinyal data ataupun internetnya sudah aktif ya teman-teman ya. Di sini belum mati untuk HP-nya. Sekarang kita bisa tes ya. Kita buka kamera apakah nanti mati atau sudah tidak mati lagi teman-teman. Oke, kita buka kamera, bisa kita lihat di sini sudah kita buka kamera. Nah, ini sekarang kita tes, kita jebretkan atau kita fotokan ya apakah mati. Kalau tadi hanya kita buka saja seperti ini sudah mati, ternyata di sini sudah tidak mati lagi teman-teman ya. Oke, sudah aman untuk di kamera, tidak mati lagi. Kalau tadi hanya baru kita buka seperti ini langsung restart ya teman-teman ya. Nah, ini untuk hasil fotonya juga ya, sudah bisa untuk memfoto ya teman-teman ya. Oke, untuk kamera sudah aman. Selanjutnya bisa kita tes, kita buka untuk YouTube ataupun TikTok ya teman-teman ya. Nggak tahu ini ada kuotanya apa enggak ya, kita tes dulu, kita buka dulu. Kalau nggak ada kuota nanti bisa kita gunakan WiFi saja ya. Oke, kita buka dulu untuk YouTube-nya ya. Oke, hanya gelap seperti ini, mungkin ini nggak ada kuota. Oke, kita bisa sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Oke, kita hidupkan dulu WiFi nya. Ini nggak ada kuotanya sepertinya. Nah, ini ada tulisan seperti itu untuk notifnya. Oke, kita hidupkan dulu untuk WiFi nya. Oke, kita hidupkan dulu WiFi. Bisa kita lihat di sini sudah tersambung. Kita tunggu, belum tersambung. Nah, ini kita tunggu tersambung dulu dan kita putar YouTube ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini sudah tidak mati lagi teman-teman ya. Kalau yang untuk nyedotnya banyak itu sebenarnya untuk daya baterai itu ya internet, kartu internet ya teman-teman ya, bukan WiFi ya. Oke, untuk YouTube sudah aman, tidak mati lagi. Kita tes untuk di TikTok, harusnya sih sama aja ya. Oke, kita tes dulu. Kita buka TikTok di sini ya. Pokoknya jika HP kalian terjadi seperti ini, masalahnya clue-nya seperti ini, buat buka kamera, YouTube, TikTok dia restart ataupun mati, kalian bisa ikuti tutorial ini teman-teman. Oke, sudah aman. Gitu saja teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen. Nanti jika ada yang ditanyakan, kalian bisa share video ini ke teman kalian atau saudara kalian ya, atau sosial media kalian. Siapa tahu HP teman kalian lagi terjadi seperti ini teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.